Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Selvi Harfiasanti SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pada kesempatan kali ini saya Aditya Putra dengan NPM 2510103332 ingin menjelaskan mendalam tentang topik yang sangat krusial bagi karakter bangsa kita, yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Mengapa topik ini penting? Karena di tengah dinamika zaman krisis moral yang kadang kita temui, kita perlu kembali menengok kompas moral bangsa ini, karena Pancasila itu bukan hanya simbol, tetapi negara, tetapi sebuah sistem etika yang hidup. Sebelum masuk ke inti pembahasannya, izinkan saya mendudukkan konsep dasar terlebihnya dahulu. Kita sering mendengar kata etika. Secara etimologis, etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti kebiasaan atau watak. Dalam konteks akademis, etika adalah cabang filsafat yang menjabarkan tentang nilai baik dan buruk, serta kewajiban moral. Jadi, etika itu bukan hanya sekedar soal sopan santun atau disebut biasanya etiket, melainkan pemikiran mendalam tentang mengapa kita harus berbuat baik. Lantas, bagaimana dengan Pancasila? Pancasila itu sebagai sistem etika yang berarti mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila. Ini adalah way of life yang menuntun perilaku warga negara Indonesia agar selaras dengan hati nurani bangsa. Nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Poin pertama adalah nilai dasar, nilai yang bersifat abstrak dan tidak dapat diamati oleh panca indera manusia. Namun, dalam kenyataannya, nilai berhubungan dengan tingkah laku manusia. Poin kedua yaitu nilai instrumen, nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai-nilai dasar. Nilai dasar belum dapat bermakna sepenuhnya apabila belum memiliki formulasi serta parameter atau ukuran yang jelas. Poin selanjutnya adalah nilai praktis, merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam kehidupan yang lebih nyata. Demikian nilai praksis merupakan pelaksanaan secara nyata dari nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrumental. Selanjutnya ada dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama itu adalah argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika pertama. Pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik. Tetapi dimenangkan 4 partai politik. Yang pertama yaitu adalah Partai Nasional Indonesia atau PNI. Yang kedua ada Partai Muslimin Indonesia atau disebut juga Parmusi. Yang ketiga ada Partai Nahdlatul Ulama atau PNU dan Partai Komunis Indonesia yang PKI. Poin kedua ada pada zaman Orde Baru Sistem Etika, Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru itu muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Manusia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang secara kodrati bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial.
Baiklah, slide selanjutnya ada urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Poin pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Poin selanjutnya, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antarumat beragama dan melululantahkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Poin selanjutnya, terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau yang disebut dengan HAM dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya ada kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Seterusnya, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. Banyak orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar. Oke. Selanjutnya yaitu ada 5 Pancasila dimensi etis. Oke, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Secara etika, ini mengandung dimensi spiritualitas. Artinya, setiap tindakan warga negara tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan. Prinsip etisnya itu adalah menjauhi larangannya dan menghormati kebebasan beragama orang lain. Nah, etika di sini mencegah kita menjadi ateis yang amoral atau penganut agama yang ekstrim. Oke, selanjutnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adalah dimensi humanus. Etika Pancasila menuntut kita menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Tindakan yang dianggap baik jika memanusiakan manusia dan dianggap buruk jika menindas atau membuli dan juga melanggar HAM. Oke, sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Ini mengandung nilai solidaritas etika. Dalam sila ini mengajarkan kita untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Perbuatan yang mencegah belah bangsa seperti menyebar hoaks atau egoisme dan kedaerahan adalah pelanggaran etika yang serius dalam konteks ini. Selanjutnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan manusia. Yang terdapat nilai etisnya itu adalah demokrasi dan musyawarah. Jadi etika politik kita menang-menangan, bukan tentang menang-menangan, melainkan menghargai pendapat orang lain. Seseorang dikatakan beretika Pancasila jika ia mampu menerima kekalahan dengan lapang dada dan tidak memaksakan kehendak dia. Selanjutnya ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang terdapat nilai etisnya itu adalah kepedulian. Sila ini melarang etika kapitalisme yang serakah. Etika Pancasila mengarahkan kita untuk sederhana, tidak bergaya, tidak berhidup mewah di atas penderitaan orang lain, dan peduli pada kesenjangan sosial. Baiklah, sebagai kesimpulan, Pancasila itu sebagai sistem etika adalah struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan moral bagi setiap warga negara Indonesia. Saya sendiri sebagai mahasiswa, agen perubahan memiliki kewajiban moral untuk tidak hanya memahami ini sebagai teori, tetapi saya sendiri ingin mengimplementasikannya juga. Etika Pancasila adalah benteng terakhir kita melawan krisis moral bangsa. Demikian materi yang dapat saya sampaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.